Namaste, apsap gesihen. Semoga kita selalu diberi kesehatan karena masa pandemi lebih baik kalian santuy aja di rumah sambil menonton Bollywood Story. Hahaha, anjay. Oh my god! Kali ini Bollywood Story akan membahas film Robot Tamil 2.0, di mana film ini mengajarkan kita tentang mengontrol teknologi. Tanpa basa-basi lagi, kita mulai film ini. Film diawali dengan seorang kakek-kakek yang dikelilingi dengan burung, sedang menaiki tower. Ternyata ia bunuh diri di sana. Scene selanjutnya menunjukkan pemuda-pemudi yang memasuki lab laboratorium. Saat itu muncullah asisten profesor yang sangat cantik. Kita sebut saja namanya Mawar. Namaste. Karena kecantikannya hingga membuat seorang siswa meminta nomor HP-nya. Dan tidak lama dari itu datanglah sang profesor yang kita sebut saja namanya Yahya. Profesor Yahya adalah pencipta robot. Dan ia menunjukkan bahwa sebenarnya asisten dia adalah robot ciptaannya, yang seketika membuat pemuda yang meminta nomornya menjadi malu. Seorang siswa di sana menanyakan robot Profesor Yahya yang dulu sering digunakannya. Profesor Yahya menjawab bahwa robotnya sedang dalam perbaikan. Scene selanjutnya, inti permasalahan dari film ini dimulai, di mana saat seorang pemuda sedang menelpon di jalan, tiba-tiba handphonenya terbang. HP tersebut mendapatkan telepon dari nomor tidak dikenal. Saat pemuda itu mengambil HP-nya, seketika HP-nya menunjukkan video burung. Dan tidak lama dari itu, HP tersebut terbang layaknya burung sungguhan. Dari kejadian itu, setiap ponsel masyarakat di sana menjadi terbang seperti burung. Mulai dari keluarga yang asik dengan HP-nya masing-masing, anak kecil yang memainkan HP, si tueng yang selfie dengan mayat kakeknya, sampai ke seluruh toko-toko HP. Hingga HP milik profesor pun ikut terbang saat itu. Seketika situasi di sana menjadi ricuh. Masyarakat yang ketergantungan dengan HP-nya melapor kepada pihak kepolisian. Mulai dari anak FF sampai anak TikTok hadir di sana. Tapi YouTuber nggak ada, cuk. Hahaha. Bangsat kau. Mereka resah karena menurut mereka hidup akan terasa hampa tanpa kehadiran HP-nya. Dan akhirnya semua penjabat di sana mengadakan rapat tentang masalah ini. Terlihatlah Profesor Yahya yang menjelaskan bahwa masalah ini adalah masalah yang sangat langka. Saat Profesor sedang berbicara, Profesor selalu dibantah oleh seorang pemuda yang tidak menyukainya. Singkat cerita, pemilik toko HP di sana sedang menelpon anak buahnya untuk mendatangkan telepon yang baru secepatnya. Karena dalam situasi ini pasti banyak yang akan membeli HP baru. Namun, truk pengantar HP tersebut mendapatkan masalah karena seluruh HP yang dibawanya terbang keluar hingga membuat truk itu terjungkal. Pemilik toko HP yang menelpon tadi, saat perjalanan pulangnya ia diikuti dengan ribuan HP sampai masuk ke dalam kamarnya. Menyadari itu, ia pun terkejut karena kamarnya yang ditutupi dengan ribuan HP. Ia yang ingin keluar dihalangi dengan HP. Seketika HP tersebut masuk ke dalam mulutnya hingga membuat ia tewas. Keesokan harinya datanglah para penyidik untuk mengetahui penyebab kematian pemilik toko HP. Mawar yang menemukan serpihan HP memberitahu kepada Profesor Yahya bahwa yang membunuh pemilik toko HP tersebut adalah ribuan HP yang masuk ke dalam perutnya, yang seketika membuat polisi di sana menjadi heran. Dari masalah itu, Profesor Yahya menaruh pelacak dalam HP-nya untuk mencari sumber HP yang hilang. Saat HP Profesor Yahya terbang, Profesor Yahya langsung mengecek lokasinya, yang berhenti di suatu tempat. Mengetahui itu, Profesor dan Mawar langsung mengecek lokasinya. Saat sampai di lokasi, mereka pun berpencar untuk mencari radiasi HP yang hilang.
Dan pada akhirnya mereka menemukan letak HP masyarakat yang hilang, di mana HP-HP itu berkumpul dan berterbangan menghancurkan tower-tower di sana. Singkat cerita, akhirnya rapat negara kembali berlangsung untuk menangani masalah yang terjadi. Profesor Yahya meminta izin kepada sang menteri untuk mengaktifkan robotnya yang dulu. Namun, pemuda yang tidak senang dengan profesor tidak setuju, karena robot Profesor Yahya dulu pernah mengalami kerusakan hingga membunuh ayahnya. Mendengar hal itu, Profesor Yahya tidak diizinkan untuk mendengar Mendengar hal itu, Profesor Yahya tidak diizinkan untuk mengaktifkan robotnya. Pada malam harinya, saat pemilik perusahaan tower yang kita sebut saja Maduk sedang mengendarai mobil, ia dijegat dengan tower pemancar yang bersinar. Melihat itu, ia langsung membanting setirnya hingga terperosok. Saat Maduk mengeceknya, tiba-tiba jalan yang ia tapaki seketika berubah menjadi bersinar. Dan tidak lama dari itu, jalan tersebut menggulung seperti ombak. Namun beruntung, ia bisa menghindarinya dan masuk ke hutan. Saat ia beristirahat di hutan, teror kembali lagi terjadi. Pepohonan di sana tiba-tiba dipenuhi dengan HP yang bergambar burung dan seketika melahapnya. Di tempat lain, Profesor Yahya dengan asistennya diam-diam mengaktifkan robot lamanya. Dan pada pagi harinya, menara pemancar kembali ingin ditegakkan. Terlihat di sana banyak tentara yang menjaganya. Namun saat itu, teror kembali lagi terjadi. Setelah itu, di rumah wakil menteri kedatangan HP-nya yang berlapis permata. Lihat itu, ia merasa senang. Tetapi HP-nya kembali melayang hingga menampar dirinya dan sampai masuk ke dalam mulutnya. Akhirnya, ia pun masuk ke rumah sakit. Saat menteri datang untuk melihat keadaannya, terlihatlah HP yang berada di dalam perut sang wakil menteri. Karena hal itu, membuat sang menteri panik dan menghubungi Profesor Yahya untuk mengaktifkan robotnya. Pada akhirnya, robot sang profesor pun diizinkan untuk diaktifkan. Di tempat lain, teror kembali terjadi. Robot yang menyerupai burung meneror masyarakat di sana. Saat masyarakat diculik dengan burung tersebut, datanglah robot sang profesor yang kita sebut saja namanya Misbah. Saat burung menjatuhkan masyarakat di sana, Misbah melakukan aksinya. Menyadari itu, burung langsung marah. Duel pun tak terelakkan. Saat Misbah menaiki tank, Misbah menembaknya dan mengenai sayap burung tersebut. Tetapi dengan mudahnya sayapnya kembali normal. Saat tembakan kembali diluncurkan, burung menghilang. Dan ternyata burung tersebut ada di depan tank Misbah dan melahapnya.
Misbah yang berada di dalam perut burung langsung meledakkan tanknya, yang membuat burung tersebut hancur berkeping-keping. Tetapi tidak lama dari itu, burung kembali utuh. Misbah yang menyadari itu langsung melarikan diri. Tetapi saat itu baterai dia lowbat. Dia pun melihat pemancar untuk mengisi daya baterainya dan menuju ke sana. Burung yang mengejar Misbah tidak bisa menangkap Misbah karena radiasi pemancar di sana sangatlah besar. Dan akhirnya burung tersebut pun pergi. Setelah itu Misbah memberikan informasi kepada profesor. Melalui alat profesor, diketahui bahwa sebenarnya burung tersebut dikendalikan oleh seseorang yang memiliki energi negatif. Menyadari itu, profesor menciptakan alat seperti pemancar yang tidak bisa ditembus oleh burung tadi untuk menetralkannya. Singkat cerita, mereka pun menuju ke lokasi di mana HP tersebut berkumpul. Sampailah mereka di sebuah rumah. Terlihat Misbah yang mengecek situasi di sana. Tidak lama dari itu, Misbah menemukan tumpukan HP dan segera memberitahu kepada Profesor Yahya. Saat alat diaktifkan, tumpukan HP seketika berubah menjadi burung dan terjadi perlawanan di sana. Sampai pada akhirnya burung berhasil dinetralkan. Dan saat itu muncullah HP yang berbentuk manusia. Saat itu juga muncullah wajah pria yang mengendalikan burung tersebut. Pria itu langsung ingin menghancurkan mobil profesor yang ditahan dengan Misbah. Saat itu pria tersebut yang kita sebut saja namanya Joe tidak mau berurusan dengan Misbah karena ia hanya ingin membunuh manusia, bukan robot. Saat Joe memasuki rumah, kita dibawa flashback di mana Joe ternyata dulunya adalah seorang ilmuwan. Ia menghabisi seluruh hidupnya demi burung. Karena saat ia lahir, ia yang sudah divonis mati oleh dokter, tiba-tiba datanglah seekor burung pipit. Burung itu mematuk badannya, sehingga saat itu Joe bisa hidup kembali. Dari kejadian itulah Joe bersumpah dalam hidupnya akan menghabiskan waktu hidupnya untuk burung. Namun, karena kemajuan teknologi saat itu, menara pemancar menjadi semakin banyak, yang membuat radiasi menjadi sangat tinggi, hingga menyebabkan burung-burung mati dan terancam punah. Karena radiasi yang sangat tinggi akan mempengaruhi otak burung yang menangkap semua gelombang mikro dari langit. Karena langit dipenuhi radiasi dari berbagai menara ponsel, membuat formasi di otak burung menjadi terganggu. Semua upaya untuk mempertahankan kehidupan burung sudah dilakukan dengan Joe, namun tidak satu pun yang memperdulikannya. Joe yang melihat burung mati terus-menerus menjadi kesal dan frustasi. Akhirnya, Joe memutuskan untuk bunuh diri di menara. Misbah yang mendengar hal itu menjadi paham, namun menurutnya, dengan membunuh manusia itu tetaplah tindakan kejahatan. Tidak lama dari itu, Profesor Yahya mengaktifkan alat penetral radiasi negatif. Dengan usaha Misbah dan Profesor, akhirnya energi negatif dari Joe dapat diamankan. Pada malam harinya, Profesor Yahya memberitahu kepada semua warga dan pemimpin di sana bahwa HP yang meneror warga selama ini berasal dari energi negatif dari seseorang dan energi tersebut sudah berhasil diamankan.
Mendengar hal itu, menteri menjadi senang dan mengizinkan Profesor Yahya untuk memproduksi robot Misbah sebanyak 500 unit. Perkataan itu didengar oleh pemuda yang tidak suka dengan profesor. Setelah acara selesai, pemuda tersebut pergi ke penyimpanan alat profesor untuk membebaskan energi negatif yang dikunci oleh Profesor Yahya. Setelah energi tersebut dibebaskan, Profesor Yahya yang sedang tertidur dikagetkan dengan kehadiran Joe. Joe langsung merasuki badan Profesor Yahya. Di kerumunan kota, Profesor Yahya yang sudah dikendalikan oleh Joe langsung membuat onar. Misbah yang melihat ulah Profesor Yahya langsung menghampirinya. Namun ia terkejut saat ia tahu bahwa Profesor sudah dirasuki oleh Joe. Mawar yang melihat Joe langsung mengaktifkan alat penetral radiasi yang seketika langsung diperintahkan Misbah untuk berhenti, karena itu akan melukai Profesor Yahya. Joe yang dalam situasi menguntungkan langsung membasmi Misbah. Misbah hanya bisa pasrah karena ia tidak mau melukai penciptanya. Akhirnya, Misbah pun dihancurkan dengan Joe. Mawar yang melihatnya langsung mengambil bagian tubuh Misbah dan mengupgrade-nya menjadi versi terbaru. Saat Misbah sudah sadar, Misbah langsung senang dan mengajak Mawar, itulah gak lucu anjing. Goblok! Lanjut, setelah itu Misbah dan Mawar kembali merakit robot produksinya untuk mengalahkan Joe. Pada pagi harinya, di stadion bola terlihat Joe yang berada di sana. Joe yang melihat penonton yang sedang memainkan HP, langsung mengendalikan HP-nya dan memberitahu bahwa radiasi HP sangatlah berbahaya. Joe pun memberi contoh dengan memasukkan radiasi HP ke dalam badan remaja yang membebaskannya dari alat Profesor Yahya. Dengan sekejap, remaja tersebut seketika menjadi abu. Penonton yang melihatnya langsung lari keluar stadion. Tetapi pintu keluar stadion dihalangi dengan HP. Tidak lama dari itu datanglah Misbah. Joe yang melihat Misbah langsung terkejut karena versi terbarunya. Pertempuran pun berlangsung dengan sadis.
Saat pertempuran berlangsung, Misbah mengalami kehabisan baterai. Saat Misbah ingin mengisi baterainya, ia dihalangi oleh Joe. Saat Joe ingin menginjak Misbah, datanglah Misbah dengan versi mini yang menaiki burung. Misbah mini mengancam akan membunuh burung tersebut bila Joe menghalanginya untuk membantu Misbah. Di luar stadion, Mawar mengeluarkan Misbah versi mini dengan sangat banyak, yang mereka langsung menyamar menjadi handphone. Misbah yang sudah selesai mengisi baterainya langsung meledakkan Misbah yang menyamar menjadi handphone. Warga yang melihat pintu keluar sudah terbuka langsung meninggalkan stadion. Joe yang melihat itu langsung marah, karena kemarahannya yang sangat memuncak membuat Profesor Yahya keluar dari kendali Misbah. Joe langsung mengikuti Misbah yang mengendarai burung. Sedangkan Misbah versi besar memasuki ruang kendali pemancar luar angkasa untuk mengaktifkan energi positif. Tidak lama dari itu, akhirnya Joe masuk ke dalam perangkap yang seketika membuat energi positif dan negatif menjadi berbenturan. Pada akhirnya, Joe pun berhasil dimusnahkan. Sedangkan Profesor Yahya dirawat di rumah sakit. Saat itu, Profesor Yahya memberitahu kepada menteri agar membatasi radiasi telepon agar semua makhluk hidup menjadi terjaga. Dan film pun selesai. Oke guys, film ini mengandung pengetahuan yang sangat berarti, di mana kita dalam memainkan teknologi harus dengan hati-hati dan sepantasnya saja. Karena semua hal yang dilakukan dengan berlebihan itu tidak akan berdampak baik. Oke, sampai sini dulu perjumpaan kita. Sampai jumpa di Bollywood Story selanjutnya. Sadis!